hasil integralnya bukan lagi suatu fungsi. Kalau yang sebelumnya itu kan integral tak tentu ya, atau indefinite integral, hasilnya kan berupa fungsi ya, misalkan x plus c kemudian 2x sin x seperti itu ya. Nah kalau yang integral tentu kita sudah dapat nilainya gitu. Jadi tidak berupa fungsi lagi karena kita masukkan batas atas sama batas bawahnya, saya tentukan di awal seperti itu. Nah, konsepnya integral tentu ini didasari ya awalnya itu dengan konsep sigma ya, sigma itu atau penjumlahan. Nah, ini biasanya sigma itu dituliskan dengan dinotasikan. Kok hilang? Nah, dinotasikan dalam bentuk seperti ini ya. Sigma kayak gitu. Jadi ini fungsi sigma ini nanti kita lakukan operasi berdasarkan berapa sih yang perlu dimasukkan ke fungsinya ini. Jadi kalau yang di sini itu dibatasi mulai di sigma atau konsep penjumlahan ini dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Di mana fungsinya adalah AK. Nah, maka dituliskan A, K-nya tinggal dimasukkan ke sini aja, ke yang kecil ini. A1 ditambah A2, gitu. Dan seterusnya. Kayak gitu, itu konsep sederhananya ya. Jadi penjumlahan yang berurutan, kayak gitu. Berdasarkan ininya, batasnya, kayak gitu. Nah, ini contohnya, misalkan aja ada sigma, mulai dari K sama dengan 1 sampai dengan 5. Jadi startnya memasukkan K itu ya mulai dari 1 sampai dengan 5. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah K. Maka ya 1 ditambah kan 1 sampai 5 kan, jadi 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Kemudian operasinya jangan lupa, karena sigma kita gunakan operasi itu penjumlahan, kayak gitu ya, jumlahan. Jadi total semua, nah ini hasilnya adalah 15. Kemudian kalau ini sigma K sama dengan 1 sampai dengan 3. Ini min 1 pangkat K dikali K. Ya tinggal sesuaikan aja. Ini 1 dimasukkan ke K ini. Min 1 pangkat 1 kali 1. Min 1 pangkat 2 kali 2. Ditambah min 1 pangkat 3 kali 3. Nah, sampai 3 aja, nggak usah sampai 4 sampai 5, karena ini batasnya cuma sampai 3 saja. Kayak gitu. Mulai dari K sama dengan 1 sampai 3. Jadi harus sesuai dengan batas yang sudah ditentukan di awal. Nah, sehingga ini kalau misalkan dijumlahkan, ini kan tinggal penjumlahan biasa ya. Itu hasilnya adalah minus 2, kayak gitu. Ini juga sama, ini yang beda hanya batas sama fungsinya, konsepnya sama ya. Kita masukkan nilai K-nya itu ke fungsinya ini, sampai dengan batas yang sudah ditentukan. Ini mulai dari 1 sampai 2, berarti ya hanya 2 nilai aja nanti. 1 per 1 plus 1 ditambah 1 plus, per 2 plus 1. Setengah ditambah 3, sama dengan 7 per 6. Oke, itu ya untuk penggunaan notasi sigma dengan konsep penjumlahan. Nah, ini ada aturannya ya. Kalau di notasi sigma ya ada aturan penjumlahan. Jadi kalau sigma kita sama dengan 1 sampai dengan N, dari fungsi AK ditambah BK itu sama dengan, nah ini linear, sama seperti konsepnya integral ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari AK ditambah sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari BK, kayak gitu. Nah, jadi konsepnya sama linearnya. Kemudian atau memenuhi aturan pengurangan juga. Kayak ini penjumlahan ya ini pengurangan, sama ya. Jadi kalau misalkan dicontohkan ya, misalkan di sini sigma K sama dengan 0 sampai dengan 1. Jadi misalkan di sini 2K ditambah misalkan aja di sini 2K ya, ini K plus 1 misalkan seperti ini. Nah, ini operasi penjumlahan ya. 2K ini ya AK, BK itu apa? Fungsi yang kedua, K plus 1. Maka ini kita bisa selesaikan, bisa kita uraikan seperti ini. Jadi ini contohnya kalau misalkan kita bisa uraikan K sama dengan 0 sampai dengan 1. Nah, ini berarti 2K ditambah sigma K sama dengan 0 sampai dengan 1, K plus 1. Seperti ini ya. Untuk
konsep penjumlahannya sama seperti yang sebelumnya. Atau langsung aja ini dijumlahkan di awal jadi 3K plus 1 kemudian dimasukkan. Kayak gitu juga bisa. Oke, itu untuk aturan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian untuk aturan perkalian dengan konstanta itu juga mirip dengan yang integral ya, karena yang namanya konstanta itu pasti bisa dikalikan nanti di luar, kayak gitu, di luar sigma-nya ini. Gitu. Jadi kayak ini, sigma 2K, 2 bisa ditaruh di luar, bisa diubah menjadi ini 2 sigma K sama dengan 0 sampai dengan 1. Jadi K ini dicari 0 tambah 1, 1, 1 kali 2, kayak gitu ya. Nah, jadi konstanta itu bisa dikalikan, ditarik di luar kayak gini. Bisa dikalikan dengan fungsinya langsung atau bisa dikeluarkan, kemudian nanti hasil penjumlahan dari fungsinya ini baru dikalikan dengan konstantanya. Kemudian ini kalau misalkan sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 5 misalkan. K sama dengan 1 sampai dengan 5. Nah, dari konstanta misalkan 2. Nah, seperti ini, maka karena ini konstanta bukan berupa fungsi, hanya konstanta, maka ini itu sama dengan 2 dikali 50, seperti itu. Jadi tinggal mengalihkan aja N dengan C-nya. Karena ini kan berarti 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5 kali, kan seperti itu. Sama dengan 2 kali 5, kan seperti itu ya. Jadi langsung aja, kalau misalkan ini yang di dalam sigma itu bukan fungsi, langsung konstanta. Langsung dikalikan aja dengan batas atasnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, saya lanjutkan. Nah, jadi biasa disebut penjumlahan Riemann ya. Tadi kalau konsepnya integral itu biasanya menggunakan konsep penjumlahan Riemann atau integral Riemann kayak gitu. Riemann ini adalah yang menemukan konsep dari penjumlahan atau notasi sigma tadi, di mana suatu fungsi di sini dinyatakan dengan garis berwarna biru muda. Ini ada fungsi fx ini itu berada di selang A sampai dengan B. Jadi ini fungsinya fungsi tertutup. Ada batasnya, misalkan ditetapkan dari A sampai dengan B. Atau A sampai dengan B, ini biasa disebut ini ya, selang ya. Gitu. Atau batas atas, ini batas atas dan juga batas bawah. Ini batas bawah, ini batas atasnya. Di interval yang tertutup antara A sampai dengan B. Ini fungsi ini. Nah, kalau misalkan fungsi ini itu bisa kita dekati dengan apa? Untuk mengetahui area di dalam kurva ini. Nah, kita bisa bagi dari A sampai B, ini kita bisa bagi menjadi beberapa interval. Jadi ini kita bagi sampai sini, ini kita bagi. Nah, aduh. Dengan ini ya, lebar yang sama ya, intervalnya besar delta X. Jadi ini kita bisa bagi, aduh, ini bisa lurus. Nah, ini anggap aja ya, ini delta X-nya sama ya. Nah, ini delta X-nya sama semua. Ini juga sama delta X-nya. Jadi ini lebarnya sama semua ya, subintervalnya sebesar delta X ini. Jadi delta X ini keluar dari mana? X1 itu dikurangi X0, X2 dikurangi X1, X3 dikurangi X2, itu adalah delta X ini, sama semua lebarnya. Nah, untuk delta X ini kita bisa tentukan lewat apa? Batas yang atas ini. Batas atas dikurangi batas bawahnya. Dibagi dengan mau dibagi menjadi berapa banyak bagian, kayak gitu subintervalnya. Misalkan mau dibagi 10, ya berarti nanti delta X-nya, B-nya misalkan aja 8 ya, A-nya itu 2 dibagi 10, berarti 0,4 delta X-nya itu. Ini delta X-nya berarti ini 0,4. Kalau misalkan B-nya itu 8, A-nya itu tadi 2 ya. Gitu. Terus kita mau bagi menjadi 10 bagian, kayak gitu. 10 partisi ya, 10 bagian. Maka
Itu kita bisa estimasi delta X-nya itu berapa, sekitar berapa, 0,4 di sini. Nah, oke, ini gambar yang lebih jelasnya. Jadi ini fungsinya tadi ya yang berwarna biru, kita dekati dengan persegi panjang, kayak gitu. Persegi panjang dengan delta X yang sama. Jadi X0 ini X1, ini ada X1 di sini. Nah, X1 dikurangi X0 itu delta X. Kemudian X2 dikurangi X1, ini X2 di sini ya. Itu sama dengan delta X juga. Jadi kita bagi menjadi berapa bagian di sini. Nah, nanti luasannya bagaimana? Nah, untuk mengetahui luasan ini ya tinggal kita kalikan aja kan panjang kali lebar karena ini kan konsep persegi panjang ya. Kita gunakan nanti perkalian luas persegi panjang. Panjang kali lebar, panjang kali lebar. Nah, ini tinggal berapa banyak persegi panjangnya kayak gitu. Nah, itu pendekatan yang dulu digunakan oleh Riemann ya. Jadi penjumlahan Riemann itu berdasarkan pendekatan luasan persegi panjang kayak gitu. Jadi kurva ini kalau sebelum integral itu kita gunakan yang sigma itu untuk pendekatan dengan menggunakan penjumlahan. Nah, kalau sekarang kalian sudah mengenal integral, maka kita tidak perlu menjumlahkan setiap ruas persegi panjang di sini, kayak gitu. Kita bagi berapa lebar yang diinginkan, kayak gitu. Jadi kalau yang dulu kita gunakan pendekatan yang sigma dulu ya, yang telah ditemukan oleh Riemann itu. Oke. Nah, untuk mencari luasannya, nah maka kan tinggal kita kalikan aja ya. Jadi hasil kali atau hasil produknya ya. Jadi dari panjang kali lebarnya. Panjangnya itu apa? Panjangnya itu ya ini kan F fungsinya. Jadi yang sumbu Y ini adalah fungsinya, sumbu X ya ini adalah lebarnya ya. Panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini F CK ini dikali lebarnya delta XK. Itu dari setiap segi panjang. Nah, jika F-nya itu nanti lebih dari 0, maka hasilnya itu bernilai positif, hasil penjumlahannya, hasil perkaliannya, hasil perkaliannya bernilai positif. Jadi kalau yang ini, FK-nya itu kan positif ya, di atas 0 ya, yang bagian ini. Nah, nah ini kan FK-nya positif, FCK-nya positif lebih dari 0. Maka nanti luasannya bernilai positif, luasnya. Nah, tapi kalau yang ini, nah, ini FCK-nya kurang dari 0 kan ya, di bawah 0, ini kan titik 0 di sini. Nah, maka nanti hasilnya perkaliannya antara F dengan X-nya akan bernilai negatif, begitu ya. Nah, karena luasan tadi di bawah sumbu uh, sumbu Y ya sama dengan 0 tadi kan nilainya negatif, kayak gitu. Nah, sehingga kalau untuk penjumlahan produknya, kalau secara umum kita bisa tuliskan itu konsepnya seperti ini penjumlahan Riemann-nya. Jadi kita gunakan sigma K sama dengan 1 dari N FCK dikali delta XK. Nah, F-nya ini positif negatifnya yang melihat kurvanya ini ya, kayak gitu. Positif negatifnya melihat bentuk kurvanya. Kalau misalkan pas di bawah ini, di bawah 0, berarti F-nya ini negatif, nanti hasilnya minus 5, misalnya seperti itu, dikali delta EK-nya, XK-nya ini kan kita buat sama ya, kayak gitu. Oke, nah ini kita langsung aja ya, kita ke latihan soal. Ini masih sederhana ini. Oke, silahkan ya, ada yang mau mencoba nomor 1, hasilnya apa, mungkin langsung on mic aja ya. Nomor 1, nomor 2 atau yang lain silahkan dicoba 3, 4 dan juga 5 ini. Nomor 1 dan 2 mungkin silahkan bisa dijelaskan langsung ya, nanti saya tuliskan di sini. Silahkan, ada yang mau mencoba? Atau ini aja saya tunjuk Rudi, mana ini suaranya Rudi? Ada Rudi di sini? Iya, Bu. Oke, Rudi, silakan mau coba nomor 1 atau 2? Nomor 1 saya, Bu. Oke, gimana? Menurut kamu cara mengerjakannya gimana untuk soal yang nomor 1 ini?
Sebentar, Bu. Oke, oke, yang lain silakan ada yang mau menjawab atau langsung aja dikerjakan share via WA ya, via WA. Jadi di WA grup itu silakan difotokan. Ini ditulis tahu, Bu. Gak, yang nomor satu nggak usah langsung aja gimana? Gak bisa jelasinnya, Ibu. Oke, oke, ya udah di ini aja kamu tulis terus kamu share ya di WA grupnya ya. Baik, Bu. Oke, difotokannya. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau mencoba? Nah, untuk yang nomor 3 dan 4 ini diminta mencari notasinya, notasi sigmanya. Jadi kalau yang sebelumnya ini kita tinggal masuk-masukkan ya, berdasarkan nilai K-nya. Nah, kalau yang ini diketahui penjumlahannya ini hasil penjumlahannya ini itu bagaimana fungsinya. Jadi dibalik ya, ini mencari fungsinya ya. Nanti hasilnya ya sama seperti nomor 2 atau satu kalau nomor 3. Ya. Saya mau menjawab nomor 3, Bu. Oke, gimana Lutfi ya ini ya? Iya, Oke, Lutfi nomor 3 gimana menurut kamu notasi sigmanya? sigma K sama dengan 1, Oke, K sama dengan 1, sigma K sampai, sama dengan 1 ya. 0, Bu. K sama dengan 0, Oke. sampai 5. Nah, ya. Ini harusnya lurus ya. Aduh, ribet ini. K sama dengan 0 sampai dengan Ma, 5. Oke. 2 Terus pangkat 2 pangkat. K. Oke. Nah, ini jawaban dari Lutfi ya. Jadi penjumlahan ini kalau menurut Lutfi bisa digabung fungsinya itu menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini 2 pangkat 0. 2 pangkat ini kan berarti 2 pangkat 0 ya. Kita masukkan K-nya ya. Oke, ditambah 2 pangkat 1. Tambah 2 pangkat 2. Ditambah 2 pangkat 3. Ditambah 2 pangkat 4. Ditambah 2 pangkat 5. Oke, jadi ini start mulai dari 0 sampai dengan 5. Fungsinya 2 pangkat K. Nah, ini kalau kita cari hasilnya sama dengan yang di atasnya ini. Jadi ini bisa benar ya. Gitu. 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Oke, sudah benar ya. Makasih Lucy. Oke, silakan ada yang lain yang mau mencoba. Saya Bu, coba nomor 4. Oke, ini siapa? David Bu. Oke, David. Ya, David gimana David? Sigma N sama dengan 1. Sigma Yang di N atasnya itu 5. 1, 6, 6. Yang di atasnya 6. Di atas sigma 6. 6. Min 1. Dalam kurung min 1. Pangkat N min 1 per N. Per N. N min Ya. 1 per N. Ya. Enggak. Per N-nya di bawah min 1. Oke, oke. Ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Kita coba. N sama dengan 1 sampai dengan 6. Oke, kita coba ya masukkan. Jadi kalau misalkan N-nya itu mulai dari 1, maka ini min 1, pangkatnya 1 dikurangi 1 dibagi 1.
ditambah. Kemudian di sini min 1, 2, min 1 dibagi 2. Maaf. Oke, ditambah min 1, 3 dikurangi 1 dibagi 3. Ditambah min 1, 4 dikurangi 1 dibagi 4. Terakhir ini yang ke ini ya, belum yang terakhir ini sampai 6 ya. Kita tulis di bawah aja. Ditambah min 1, 5 dikurangi 1 dibagi 5. Kemudian ditambah min 1 dibagi 6, 6 dikurangi 1. Min 1 pangkat 0. 1 ya, 1 dibagi 1, 1. Kemudian ditambah min 1 dibagi min 1 per 2 gini. Ditambah min 1 pangkat 2 kan 1 ya, 1 min 1 dikuadratkan kan 1 per 3. Tambah min 1 dipangkatkan 3, berarti kan nanti min 1 per 4. Ditambah min 1 pangkat 4, jadi kan karena pangkatnya genap ya, ini 1 per 5. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini min 1 pangkat 5 ya, min 1 dibagi 6. Nah, ini yang diminta itu, ini sebenarnya sudah sesuai ya, untuk persamaannya ya, 1 min setengah plus sepertiga min seperempat ditambah seperlima. Nah, cuma di sini ada min seperenam, padahal di sini nggak ada min seperenam. Jadi, fungsinya yang tadi sudah dimasukkan David, fungsi ini min 1 pangkat n min 1 per n, ini sudah benar. Nah, hanya saja batasnya perlu disesuaikan. Ya, karena di sini hanya seperlima, maka yang di sini sampai 5 saja. Kayak gitu. Gimana, David? Iya, Bu, harusnya sampai 5. Ya, gitu ya. Jadi, kalau sampai 5 ini nggak perlu. Dan berhenti sampai terakhirnya di seperlima. Gitu aja. Ini, kalian bisa gunakan fungsi yang ini. Atau ada yang menemukan fungsi yang lain? Oke, Oke, gimana? Tadi, Ali gimana Ali tadi yang nomor 1 ini? Cok, belum di-share jawabannya? Bukan saya, Bu. Siapa tadi? Rudi ya? Ya, Bu, saya, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Oke. Silakan yang nomor 2 yang mau mencoba. Coba Jihan, Pak Jihan ada di sini kan? Baik, saja. Khairul Mutakin. Nah, Khairul, gimana Khairul? Ada di sini kan ya? Masih stay ya? Gimana? Ya, gimana? Nomor 2 menurut kamu cara mengerjakannya?
Atau langsung aja, kalau misalkan bisa ngomong, nanti saya tuliskan di sini. Halo. Ya. Gimana? Nah, gimana? 1/1 Bentar. Ini nomor 2 ya. 1 per 1 plus 1 plus 1 ya. terus tambah 2 2 per 2 per plus ya. 1 terus plus 3 per 3 plus 1 Berapa ya? tambah 4 Mm-mm. 4 plus 1 Mm-mm. sampai 7 gitu. Oh ya, oke. Benar ya. Jadi ini ya, tinggal dijumlahkan aja. Jadi ini setengah tambah 2/3 ditambah 3/4 ditambah 4/5 ditambah 5/6 ditambah 6/7 ditambah 7/8. Nanti silakan dijumlah ya, ini nanti jumlah sendiri ya. Oke. Kemudian yang nomor 5, nah ini diminta untuk mencari penjumlahan Riemann dari fungsi di bawah kurva ini, kayak gitu. Di luasan di bawah kurva. Nah, di sini diketahui, nah ini X0-nya itu sama dengan 2, jadi ini itu 2, X0 2, X4-nya ini 10. Nah, maka kita bisa kan estimasi delta X-nya ini berapa. Kan kalau pakai konsep penjumlahan Riemann, kita kan cukup mengetahui panjang sama lebarnya saja, kan gitu ya. Nanti kita kalikan seperti mencari luasan. Nah, di sini di bawah kurva ini dengan batas 2 sampai dengan 10 ada 4 persegi panjang. Ya, 42 persegi panjang, kayak gitu. Jadi nanti kita cari panjang dan lebarnya. Panjangnya itu bisa diketahui dari fx-nya ini ya. Ini kan panjangnya beda-beda ini tiap persegi panjangnya. Lebarnya, nah sekarang lebarnya kita perlu cari. Untuk cari delta x, kalau cari lebarnya, itu kan bisa dengan persamaan B min A, batas atas dikurangi batas bawahnya dibagi N-nya. Jumlah mau dibagi menjadi berapa bagian, kayak gitu. Nah, B-nya di sini adalah 10, A-nya adalah 2. Nah, N-nya itu berapa? N-nya ini adalah 4 kan ya. Nah, nanti di luasan di bawah kurvanya ini ya dibagi menjadi 4 persegi panjang. Dibagi berarti 4. 8 dikurangi 2, 10 dikurangi 2, 8 dibagi 4. Berarti sama dengan 2. Delta X-nya ini adalah 2, kayak gitu. Oke. Oke. Nah, di sini delta X-nya berarti kan 2 ya. Ini tak tuliskan lagi, delta X-nya kan berarti sama dengan 2. Nah, yang ini tadi itu kan sudah diketahui tadi dari hasil ininya. 4, 6, 6,2, 6,5. Ini gimana sih perusahaannya? Oke, ini 4 ya. Ini 4.
Kemudian di sini 6, sini 6,5, di tengah-tengahnya ini 6,2. Nah, untuk mencari penjumlahan rimannya, riman. Nah, ini kita kalikan kan, kita kalikan langsung aja F yang ini kan yang pertama ya, F1 dengan delta X ditambah F2 dengan delta X ditambah F3 dengan delta X ditambah F4 dengan delta X. Nah, F1-nya apa? Ini ya, kita bisa tuliskan ini adalah persegi panjang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, F1-nya ini nilainya 6 ya. 6 dikali delta X-nya 2. Ditambah yang F2-nya yang ini 6,5 ya. 6,5 dikali dengan 2 juga. Dikali dengan 2. Kemudian 6,5 sih. F3-nya ini 6,2 dikali 2 ditambah F4-nya 4 ya, 4 dikali dengan 2. Oke, maka ini kita bisa selesaikan langsung ya, 12, ini 13, ini 4, 12,4, kemudian ini 8. Nah, ini tinggal ditinggalkan aja ya. 8 ini 20, 20 ini 33, 33 ditambah 12,4. Jadi sekitar 45 ya. 25, 20, 33, 33 ya, 45,4. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari rimannya itu. Nah, ini juga bisa ini ya, dituliskan ini kan langsung ini F1 kali delta X ditambah F2 kali delta X tambah F3 dikali delta X tambah F4 dikali delta X. Ini juga bisa sebenarnya kan diungkapkan dalam bentuk integral sigma mulai dari n-nya sama dengan 1 sampai dengan 4. Nah, kan ini 1 sampai 4. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1 sampai dengan 4 Fn dikali delta X. Kayak gitu ya. Bisa dituliskan juga seperti ini. Sebelumnya kayak gitu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kayak sekedar info ya, nanti habis perkuliahan ini sesuai RPS-nya dan juga silabusnya nanti ada box test ya. Silakan kalau misalkan ada yang masih belum paham bisa langsung ditanyakan kayak gitu. Di sini jadi ada box testnya. Oke, gimana? Ada yang masih? Oke, ini jawabannya Rudi ya. Kita cek bareng-bareng ya, kita lihat WA-nya. Oke. Ini tapi Rudi, untuk sigmanya itu tetap ditulis ya, jangan hilang seperti itu ya. Itu kan nggak kelihatan itu notasi sigmanya ya. Jadi akan lebih baik kalau dituliskan sigmanya. Ininya loh, tanda sigmanya itu ditulis tetepannya. Ini kan nggak kelihatan ini. Iya Bu, iya. XK 3K plus 5. Oh ini kali maksudnya ya. Iya Bu, itu kebalik Bu. Kebalik gimana? Kan awalnya K kali 3K. Terus itu apa? Kebalik. Kebalik. Oke. Berarti ini aslinya ya, yang garis paling atas itu
Harusnya ini ya, harusnya sesuai dengan soalnya ya. Jadi untuk kita lihat langsung bawahnya sih baris kedua. 1 dikali 3 kali 1 ditambah 5. Oke. Kemudian ditambah 2 dikali 3 kali 2 ditambah 5. Oke. Kemudian berikutnya juga masih benar ya, 4 dan juga 5. Jadi mulai dari 1 sampai dengan 5. Oke. Oke, ini 15 ditambah 6 22. Oke. Ini coba kita hitung bareng-bareng ya, apakah hasilnya 240. Jadi ini 3 dikali 1, 3 ditambah 5, 8. Ditambah 3 dikali 2, 6, 6 tambah 5, 11 dikali 2. 11 kali 2, 22 ya. Ditambah 3 kali 3, 9. 9 ditambah 5, 14. 14 dikali 3, 42. Kemudian 12 tambah 5, 17. 17 dikali 4, 17 dikali 4 itu berarti kan sekitar 68 ya, 68. Oke, kemudian 30 ditambah 5, 15 sih. 15 tambah 5, 20, 100. Oke. 30, 30 ini berarti 72, 72. Oke, sudah benar ya. Makasih ya Rudi ya. Cuman yang bagian atas itu soalnya harusnya ini ya ditulisnya. Oke, nggak salah. Oke, sampai di sini kalau tidak ada yang ditanyakan ya saya lanjutkan. Kita masuk ke integral tentu. Bentar ya. Oke, kita masuk ke integral tentu. Jadi integral tentu itu integral yang memiliki batas kan ya. Nah, kalau memiliki batas, nah berarti dia nilainya nanti sudah bisa kita peroleh. Jadi integral dari 0 sampai 1. Nah, itu kan batasnya berarti dari 0 sampai dengan 1 begitu ya. Nah, ini nilainya itu bisa kita peroleh tidak berupa fungsi lagi nanti hasilnya. Nanti kita langsung ke contohnya saja. Jadi ini kalau misalkan integral berbatas ya, pasti kalian juga sudah pernah melihat ya dan mengetahui sebelumnya ini batas yang di bawah ini biasa dituliskan batas bawahnya, yang B di sini itu ada batas atasnya ya. Gitu. Di fx dx nanti kalau fungsi fx itu sudah diintegralkan, nah batasnya itu dimasukkan ya. Nanti ini B-nya dimasukkan menggantikan X, kemudian dikurangi A-nya dimasukkan menggantikan X-nya, FB dikurangi FA. Oke, ya, nah ini sudah umum, saya lanjutkan. Nah, ini suatu fungsi F itu yang kontinu. Nah, pada interval A, B, atau jika fungsi F itu memiliki jumlah fungsi yang terbatas, yang tidak kontinu, maka itu terdapat integral tentu. Gitu. Jadi kalau misalkan F itu kontinu itu misalkan ini ya, tidak terputus. Gitu. Misalkan ini, nah, misalkan area di bawah kurvanya, misalkan ini. Ini kan kontinu, tidak terputusan antara A sampai dengan B. Maka ini kita bisa cari integral tentunya, kayak gitu. Atau ini memiliki jumlah fungsi berbatas yang tidak kontinu. Nah, ini kan fungsi berbatas yang kontinu. Nah, fungsi yang berbatas tapi tidak kontinu itu juga bisa. Jadi gini, misalkan aja ini, kemudian nah selanjutnya gini, cari integral ini misalkan dari 0 ini sampai dengan 2, kemudian lanjut lagi dari sini dari 4 sampai dengan 6, misalkan seperti itu. Jadi ini cari luasan pertama ditambah luasan yang kedua, kan konsepnya gitu, atau cari integral fungsi yang pertama ditambah integral dari fungsi yang kedua dengan batas yang berbeda, begitu.
Nah, itu kan berarti tidak kontinu. Batasnya beda, karena ini dari 2 tidak langsung menuju ke 6, tapi ada jeda. Nah, kemudian baru di nilai 4 sampai 6 ini ada fungsinya lagi, kayak gitu. Oke. Ini sifat-sifat integral tentu atau memiliki batas. Jadi misalkan integral dari B sampai dengan A dari fx dx. Nah, itu sama dengan kita bisa balik batasnya. Cuman jangan lupa diberi tanda minus kayak gini. Integral B sampai dengan A fx dx sama dengan minus integral dari A sampai B fx dx. Jadi itu ya bisa diubah batasnya, cuman harus diberi tanda minus. Misalkan di sini integral dari 0 sampai dengan 2 dari misalkan 2x dx ini. Ini akan sama dengan minus integral dari 2 sampai 0 2x dx kayak gini. Oke. Nah, ini sama ya. Dibalik tapi ini diberi tanda minus. Nah, kemudian ada integral itu yang nilainya itu 0. Nah, 0 karena tidak ada intervalnya. Jadi misalkan ini integral dari A sampai dengan A fx dx. Nah, ini ada nilainya. Hasilnya 0 kayak gitu. Nilainya ya 0 itu ya maksudnya. Nah, karena ini yang dimasukkan ini FA dikurangi FA. Dikurangi nilai FA-nya lagi kan ya, batas atas dikurangi batas bawah. Nah, kalau atas sama bawahnya sama ya nilainya 0 kayak gitu kan. Kemudian ini kalau misalkan suatu fungsi dikalikan konstanta, nah maka konstantanya itu bisa dikeluarkan kayak yang sebelumnya ya, konstantanya bisa dikeluarkan kemudian bisa integralnya ini. Kemudian kalau penjumlahan sama pengurangan ini juga berlaku linear, jadi kalau integral dari A sampai dengan B fx tambah bx dx itu sama dengan kita bisa uraikan integral dari A sampai B fx dx ditambah integral dari A sampai B dx dx. Jadi nanti kita cari sendiri, kemudian bisa dijumlahkan maupun saling dikurangkan. Nah, kemudian yang nomor 5 ini bisa bersifat aditif juga. Di aditif itu misalkan gini, integral dari A sampai dengan B fx dx ditambah integral dari B sampai C fx dx. Nah, ini kan fungsinya ini kan kontinu, mulai dari A sampai B, kemudian dilanjut lagi dari B sampai C, maka bisa dituliskan integral langsung dari A sampai dengan C dari fx dx kayak gitu. Jadi ini bersifat aditif ya. Langsungan bisa. Selama ini batas atas itu sama dengan batas bawah fungsi yang berikutnya. Tuh. Kemudian ini juga berlaku sifat ini ketidaksamaan maksimum dan juga minimum ya. Jadi kalau misalkan fungsinya itu memiliki nilai maksimum sebesar f maksimum max f ini, nilai minimum sebesar min f. Nah, pada A ini ya, interval A sampai B. Nah, maka nih ini namanya nilai minimum pasti akan kurang dari hasil integral dari fungsinya itu sendiri kayak gitu. Kurang dari nilai maksimumnya. Jadi hasil integralnya itu lebih dari nilai minimumnya, tapi masih kurang dari nilai maksimumnya. Oke, nanti ada contoh gambarnya. Kemudian yang terakhir ini juga bersifat dominasi ya. Jadi kalau misalnya ada dua fungsi, fx di sini lebih besar dibandingkan dx pada interval A sampai B, maka integralnya, integral dari A sampai dengan B fx juga pasti akan lebih besar dibandingkan integral A sampai B dari dx kayak gitu. Jadi dilihat dari fungsinya 2x dengan 5x kayak gitu, dengan interval yang sama. Nah, maka ya nanti hasil integral 2x akan hasil integralnya 5x akan lebih besar dibandingkan yang 2x kayak gitu ya. Jadi berlaku sama tergantung fungsinya seperti itu. Ini contohnya yang A tadi ya. Kalau misalkan tidak ada interval, jadi ini ada fungsi, kalau misalnya diplotkan seperti ini, nah area dibatasi kurvanya mana ya? A ini aja. Hanya satu nilai ini aja, batas atas dan bawahnya sama. Maka kan tidak membentuk luasan ini ya. Nah, maka ya hasil integralnya nanti adalah 0. Seperti itu. Kemudian ini kalau misalkan
yang B ini dikalikan dengan suatu konstanta. Yang warna biru ini fungsi fx. Nah, kalau misalkan yang warna oranye ini 2 kali fx. Nah, ini 2 kalinya, kayak gitu ya, kelipatannya. Itu berlaku juga, berarti kan kalau integralnya fx, maka yang kelipatannya misalkan 2 kali, ya 2 kali integral dari fx. Seperti itu ya, kelipatannya. Kemudian ini kalau yang C itu ini ya sifat yang penjumlahan tadi ya, yang linear tadi. Misalkan di sini adalah fungsi fx, yang warna biru ini fungsi fx, yang warna oranye ini fungsi gx. Fx ditambah gx ya tinggal dijumlahkan aja, fx ditambah gx, ini ditambah ini, kayak gitu. Nah, hasilnya bisa digambarkan seperti ini contohnya. Jadi ini adalah ini cuma ditambah ininya. Jadi dia lebih besar dibandingkan gx dan juga fx. Dan ini untuk yang integral yang berbatas tadi, misalkan batasnya fx itu a sampai b, kemudian dilanjutkan lagi dari b sampai c, maka sama dengan integral dari a sampai dengan c. Ini ya. Ini yang warna oranye ini integralnya a sampai b, yang warna biru integral dari b sampai dengan c. Nah, ini bisa dituliskan langsung integral dari a sampai c. Fungsinya sama, kayak gitu. Sama fungsinya sama, bisa langsung ya, kayak gitu. Dituliskan seperti ini. Oke, kemudian ini untuk yang ini tadi yang ketidaksamaan maksimum minimum ya. Jadi kalau di sini ada nilai minimum, yang warna hijau ini nilai minimum. Nah, yang warna oranye ini nilai maksimum. Nah, maka yang warna biru ini adalah fungsi fx-nya. Nah, fungsi fx itu berada di tengah-tengah ya. Dia lebih dari fungsi nilai minimumnya, tapi juga lebih dari kurang dari nilai maksimumnya. Kemudian kalau yang F, ini kalau bisa digambarkan, ini kalau Fx itu lebih besar dibandingkan Gx, nah maka nanti hasil integralnya juga sama. Fx itu juga akan lebih besar dibandingkan Gx, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh aja. Jadi di sini ada integral min 1 sampai dengan 1 fx dx itu sama dengan 5. Kemudian integral dari 1 sampai 4 fx dx sama dengan min 2. Dan integral dari min 1 sampai dengan 1 hx dx sama dengan 1. Nah, kita ini langsung bahas saja. Maka integral dari 4 sampai dengan 1 fx dx. 4 sampai dengan 1 fx. Ini kan ada fx, fx, hx. Maka kita fokus yang fx ini sama fx ini kan ya. Nah, ini diketahui integralnya ini, hasilnya ini. Nah, kemudian ditanya integral dari 4 integral dari 4 sampai dengan 1 ya, dari fx dx apa? Nah, kita lihat batasnya. Ini 4, 1 yang ditanyakan. Oh, berarti ini 1, ini 4. Maka ini bisa dibalik. Kalau dibalik menjadi minus kan ya, seperti yang konsepnya di awal tadi ya. Kalau misalkan batasnya itu kita balik, jangan lupa diberi tanda minus. Nah, maka hasilnya ini yang awalnya itu integral dari 1 sampai dengan 4 fx hasilnya min 2, karena ini dibalik batasnya jadinya min 2. Ya, jadi positif 2. Ini berarti sifat yang pertama. Gitu. Oke, ini tak hapus dulu aja. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kemudian yang nomor 2 diminta untuk mencari integral dari min 1 sampai dengan 1, 2fx ditambah 3hx. Nah, ada fx, ada hx. Batasnya min 1 sampai dengan 1. Oke, ini berarti kita bisa uraikan kan? Integral dari min 1 sampai dengan 1. Nah, hx juga integral dari min 1 sampai dengan 1. Nah, 2fx, fx kan berarti ini kan yang kita gunakannya. Maka di sini, ini kita bisa keluarkan dulu aja ya. Kita keluarkan 2-nya di sini karena ini konstanta, kita taruh di luar. Nah, kita bisa taruh di luar ini. 2 dikali integral min 1 sampai dengan
1fx ditambah integral dari min 1 sampai dengan 1 3hx. 3 ini konstanta juga, kita bisa keluarkan ya, hx dx. Nah, kita tinggal cari 2 dikali integral min 1 sampai dengan 1 fx, kan ini 5 ditambah 3 dikali integralnya hx ini 7. Oke. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 21, berarti 31, kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, integral dari min 1 sampai dengan 4 fx. Integral min 1 sampai dengan 4. Min 1 sampai dengan 4, kalau di fx ini kan nggak ada ya. Nah, nggak ada kan, ini min 1 sampai dengan 1, ini 1 sampai dengan 4. Nah, tetapi kita ingat bahwa ini konsep tadi ya, yang ini, aditif ini. Integral A sampai dengan B fx dx ditambah integral B sampai dengan C fx dx, ini kita bisa tuliskan jadi integral A sampai dengan C fx dx. Nah, karena batas bawahnya itu nanti sama dengan sama dengan batas atasnya ini ya. Batas atasnya ini sama dengan batas bawahnya. Nah, maka kita bisa langsung tuliskan integral min 1 sampai dengan 1 fx dx ditambah integral 1 sampai dengan 4 fx dx. Nah, ini sama dengan integral min 1 sampai dengan 4, kayak gitu. Sama ya berarti. Jadi ini 3 tinggal masukkan aja. Integral min 1 sampai dengan 1 fx, ini 5 hasilnya ya. Oke, ini hasilnya 5 ditambah integral dari 1 sampai 4 hasilnya min 2. Jadi hasilnya tinggal dijumlahkan aja. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ini ya, pengerjaannya dengan menerapkan sifat-sifatnya yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Nah, sampai yang di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, ini integral tertutup. Oke, ini sama seperti yang tadi ya maksudnya. Nah, kita aja. Oke, jadi misalkan ini ya ada suatu fungsi yang warna kuning, misalkan fungsi fx ini. Nah, fx, di mana fx ini diminta untuk mencari integralnya ya dengan batas a sampai dengan b. A sampai dengan B dari fx. Fx-nya itu fungsinya sama dengan x. Fx sama dengan x. Maka kita bisa tuliskan integral dari A sampai dengan B. Fungsinya itu apa? X dx. Gitu ya. Sama dengan, nah ini kan sama kan ya, kan konsepnya linear itu berdasarkan batasnya. A sampai B itu kan sama dengan integral dari A sampai dengan 0. Dari fx ya ditambah integral dari 0 sampai dengan b, kayak gitu. Nah, integral a sampai dengan 0. Nah, ini nilainya kan negatif ya. A sampai dengan 0. Nah, nilainya itu kan positif mas ya. Nilainya kan positif. Cuma kalau misalkan kita mau merubah batasnya, karena ini akan dikalikan dengan tanda negatif, kayak gitu ya. Kalau ini mau dirubah batasnya, tinggal dikalikan negatif aja. Jadi min integral dari 0 sampai A. Ini awalnya ini ya. Nah, itu diubah menjadi ini. Ini harus ada tanda negatifnya di sini. Ditambah integral 0 sampai B. Kayak gitu. Oke, sekarang kita latihan sebentar ya sebelum nanti kita post test. Nah, yang nomor 1 ini integral dari 1 sampai akar 2 ya, dari x dx. Nah, maka kita cari integralnya x, kemudian kita masukkan batasnya, seperti itu.
integralnya X, ada yang tahu apa integral dari X terhadap BX? Ya, integral dari X? Setengah X kuadrat. Ya, setengah X kuadrat, kan gini ya. Tinggal kita masukkan batasnya. Yang batas bawahnya 1, batas atasnya akar 2, kan gini ya. Kemudian ini setengah X kuadrat. Nah, kita masukkan batas atasnya terlebih dahulu, akar 2 dikuadratkan. Dikurangi yang batas bawah kita masukkan 1 dikuadratkan gitu. Nah, akar 2 dikuadratkan 2 kan, 2 dibagi 2 1 dikurangi ini setengah, hasilnya setengah, seperti itu ya. Oke, silakan dicoba ya yang nomor 2, kemudian yang nomor 3 ini diketahui ada fungsi f(x) dan juga gx. Kedua fungsi ini itu bisa diintegralkan ya, atau integrable. Nah, integral dari 1 sampai dengan 2 fx dx itu sama dengan minus 4. Integral dari 1 sampai dengan 5 fx dx sama dengan 6. Nah, integral dari 1 sampai dengan 5 gx dx sama dengan 8. Ini sudah diketahui semua, fx dan juga gx-nya beserta batas yang ditetapkan ya. Nah, yang A itu diminta mencari integral dari 1 sampai 2, 3 fx dx. Nah, kira-kira hasilnya apa ini yang A ini? 3 kali min 4, Bu. Min 12. Oke, ya benar ya. Jadi ini kita lihat yang batasnya sesuai dengan fx ini apa kan ini ya, fx 1 dulu. Batasnya 1 sampai dengan 2. Ini nilainya min 4, maka tinggal langsung aja ini 3 dikalikan dengan minus 4. Minus 12, seperti itu. Ya, atau misalkan yang ada yang masih kurang paham, berarti ini 3 karena ini konstanta, kita keluarkan. Dikalikan dengan integral 1 sampai 2 fx dx. Nah, integral 1 sampai 2 fx dx kan ini min 4 ya, jadi tinggal dikalikan aja. Oke, kemudian untuk soal yang B, silakan ada yang mau mencoba. Min 8, Bu. Siapa ini? Adit, Bu. Min 8, Bu. Min 8. Min 8 dari mana? Dari integral 1 sampai 5 gx itu dibalik menjadi 5 sampai 1. Sehingga tandanya dirubah jadi min. Oke, jadi ini gx itu yang diketahui kan ini. Integral dari 1 sampai 5. Nah, ini batas yang dicari itu 5 sampai dengan 1. Nah, maka ini itu sama dengan, kayak tadi harus dibalik, ini minus integral dari 1 sampai dengan 5 dx. Nah, sama dengan berarti minus 8 ya, karena ini kan positif, tapi karena dibalik kan harus ada minusnya, jadi ini minus 8. Oke, kemudian yang C, apa ini kira-kira? 0, Bu. Oke, 0 ya. Nah, kenapa 0? Karena batas atas sama bawah sama. Oke, benar ya, karena ini batas atas sama bawahnya itu sama, maka nilainya 0 integralnya itu. Oh iya, semua tadi. Oke ya, kita jelaskan yang D tadi ya. Oke, makasih Lutfi. Coba ini saya tuliskan di sini, nanti coba dicek dengan jawabannya Lutfi ya. Tadi asal 19, di integral dari 2 sampai 5 fx dx. Nah, ini saya tuliskan di video aja ya, integral dari 2 sampai 5 fx dx sama dengan. Nah, ini kita harus ubah dulu.
Nah, sedangkan yang diketahui ini integralnya batasnya dari 1 sampai 2, 1 sampai 5. Nah, maka yang diharapkan ini kan integralnya batasnya 2 sampai 5. Maka ini harus dibalikkan gitu ya. Biar nanti batasnya jadi apa? Dari 2 sampai dengan 1 fx dx kayak gini, harus dibalik menjadi ini. Cuman kalau dibalik, nah harusnya tandanya berubah. Ini dikalikan dengan min 1 minus kayak gitu. Sehingga ini min yang awalnya itu min 4 jadi min 4 jadi positif 4 kayak gitu. Nah, maka kita bisa uraikan di sini integral dari 2 sampai 5 fx dx. Nah, itu bisa kita tuliskan kan sama dengan integral dari 2 sampai dengan 1, ini minus fx dx, ditambah integral dari 1 sampai dengan 5. Nah, ini kan kita gabungkan kan, batasnya kan bisa digabung selama fungsinya itu sama. Dan juga batas atasnya itu sama dengan batas bawah fungsi yang lain. Ya. 2 sampai dengan 1. Kemudian integral dari 1 sampai dengan 5. Dari fx dx. Jadi sama. Kayak gitu ya. Batasnya sama. 2 sampai 5 sama. Kemudian ini minus integral ini dari 2 sampai 1 kan min 4. Nah, kalau dibalik berarti enggak lagi min 4 tapi 4 nah gitu. Jadi minus 4 ditambah integral dari 1 sampai 5 fx hasilnya 6 ya. Ini ya 6. Nah, maka hasilnya 10. Ini ya Lutfi ya, maksudnya seperti ini. Iya, Bu. Oke ya, makasih ya Lutfi ya. Itu ya, jadi kita harus pintar kira-kira ini itu bisa disesuaikan dengan cara apa. Kalian bisa balikkan batasnya, tapi jangan lupa tambahkan minus di sini ya, atau kalian kalikan dengan minus 1 begitu. Awalnya minus 4 jadi 4, batasnya dibalik kayak gitu ya. Nah, kemudian pakai konsep yang ini tadi. Integral A sampai dengan 0, kemudian integral 0 sampai dengan B ya sama dengan integral A sampai B. Batas atasnya sama dengan batas bawahnya. Ini selama fungsinya ini sama kayak gitu. Maka kita bisa tuliskan integral dari A sampai B kayak gitu. Ini pun juga sama. Integral 2 sampai 5 yang kita bisa tuliskan integral dari 2 sampai dengan 1 dengan fungsinya sama f sama fx-nya ditambah